kira-kira demikian. Sudah waktunya berarti kita akan mulai. Jadi saya akan serahkan waktu kepada Ibu Arsitek Lydia Setiawan, IAI. Beliau juga selaku Dewan Pengawas Yayasan Pena sebagai moderator untuk kegiatan hari ini, arsitektur untuk masyarakat. Silakan Bu Lydia. Terima kasih kepada MC. Untuk mempersingkat waktu, maka saya akan menjelaskan latar belakang kegiatan hari ini. Yaintara yang memprakarsai kegiatan ini adalah sebuah organisasi yang merupakan kelanjutan dari komitmen dan konsisten dari beberapa arsitek yang sejak lama, kurang lebih 36 tahun yang lalu, telah bergabung dalam kegiatan kemahasiswaan arsitektur hijau Universitas Katolik Parahyangan yang kita sebut adalah Arjom. Sudah merupakan panggilan yang menjadi kesadaran sosial dari para pendiri Yaintara, karena sejak di bangku kuliah telah terasah kepekaannya melalui kegiatan Arjau yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia, yang merupakan wujud dari semboyannya adalah demi ilmu. Dan Arjau sendiri saat ini selain bergerak melalui Yaintara, juga berkegiatan melalui Yayasan Pena. Sebagai mitra kerja melalui program-program kolaborasi yang terus berkembang. Dapat kita ketahui, Yaintara tidak bergerak sendirian dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Selama ini telah terjalin beberapa kerjasama dengan sekitar 20 instansi dan organisasi, terus berkembang lintas sektor pemerintahan, LSM, organisasi profesi, dan akademisi diantaranya seperti pemerintahan, yaitu Kementerian Kesehatan, Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat BPKPM Bandung, Pemda Kabupaten Garut, Dinas Permukiman Kabupaten Garut. Melalui LSM dengan Jabar Bergerak, Aisyah TB Care Kabupaten Garut, Stop TB Partnership Indonesia, Yayasan Pena Arsitektur Hijau Indonesia, Persatuan Pemerantas Tuberkulosis Indonesia, Yayasan Cipta Dewi, Yayasan Tungga Dewi. Melalui organisasi profesi, yaitu dengan Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Jawa Barat. Melalui swasta dengan Kota Baru Parahyangan. Akademisi bersama Universitas Katolik Parahyangan, Prodi Arsitektur, Universitas Pajajaran, jurusan Sosiologi, Arsitektur Hijau Unpar. Dalam melaksanakan kegiatan keorganisasian, Yaintara berupaya untuk memberikan kontribusi positif bagi lingkungan binaan sosial kemasyarakatan. Sejak didirikan tahun 2012, Yaintara telah menjalin kerjasama dengan Yayasan Cipta Dewi, PPK Kota Bandung, Persatuan Pemberantas Tuberkulosis Jawa Barat. Pada kesempatan kita semua akan mendapat berbagai cerita seputar kegiatan Yaintara bersama pemerintah dan mitra kerjanya dalam eliminasi tuberkulosis di Jawa Barat. Dan kita semua akan bersama para narasumber. Satu, Ketua Umum Jabar Bergerak dengan Ibu Atalia Praratya SIP MIKOM, Kepala Besar Kesehatan Paru Bandung, Dr. Gigi Maya Marinda Montain M.Kes, Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Jawa Barat, Arsitek Jerius Budi Yulianto IAI AA, Ketua Yayasan Arsitek Hijau Nusantara, Arsitek Ruli Oktavian IAI. Berikut ini kepada Ketua Ikatan Arsitektur Indonesia Provinsi Jawa Barat, kami persilahkan untuk memberikan kata sambutan sebagai pembuka acara. Untuk waktu dan tempatnya, kami persilahkan kepada Arsitek Jerius Budi Yulianto IAI AA. Baik, terima kasih Pak Ibu Moderator. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Atalia, Bu Dr. Maya dan Pak Ruli.
dan rekan-rekan semua yang hadir dalam acara ini. Mungkin saya tidak berpanjang lebar bahwa saat ini IAI Jabar membuka kesempatan sebesar-besarnya untuk kolaborasi dalam menunjang lingkungan binaan yang lebih baik. Jadi kerjasama kami dengan Jabar Bergerak dan Yahintara ini bukan yang pertama kali ya. Jadi semoga ke depan ini akan menjadi satu dorongan juga buat semua pihak untuk bisa berkolaborasi dengan IAI Jabar. Tentu ini semua dilandasi oleh semangat kolaborasi yang tinggi demi Jabar yang lebih baik lagi. Seperti diingat bahwa Ikatan Arsitek Indonesia Jawa Barat ini bukan hanya Bandung ya, tapi kita memang hadir di 27 kabupaten kota. Jadi bangga rekan-rekan yang akan bekerja sama dan membutuhkan kehadiran IAI Jabar, kami akan siap untuk berada di belakang untuk mendukung kegiatan-kegiatannya. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat menikmati jalannya acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Arsitek Julius Budi Julianto. Akan kami lanjutkan langsung kepada pembicara, yaitu Arsitek Ruli Octavian IAI. Ruli Octavian IAI adalah lahir di Bandung tahun 1972, lulusan Sarjana Arsitektur Unpar 1996. Setelah lulus S1 sempat bekerja di Arsipak, Architect and Head Planner Kuala Lumpur, dan beberapa konsultan teknik. Saat ini menjabat sebagai direktur pada perusahaan konsultan teknik PT Selaras Cakra Utama, CV Animha Bangun Sentosa Papua, PT Yasifa Bina Sentosa Healthcare, dan menjadi anggota aktif dari IAI, Ikatan Arsitek Indonesia Jawa Barat. Sebagai profesional berkiprah dalam berbagai proyek arsitektur dan kegiatan konsultasi lingkungan binaan, tanggap darurat kebencanaan. 2012 turut mendirikan Yahintara, yaitu Yayasan Arsitektur Hijau Nusantara, dan saat ini jabatannya sebagai ketua. Mohon kepada Arsitek Ruli, silahkan untuk menyampaikan dan membahas beberapa pertanyaan di Bahani, yaitu pertama adalah bagaimana cerita singkat hingga Yahintara berfokus pada kegiatan sosial kemasyarakatan. Silakan Pak Ruli. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lydia dan Bapak Ibu sekalian. Pada dasarnya kita yang berprofesi sebagai arsitek punya dua kewajiban ya. Kewajiban pertama adalah bagaimana keilmuan yang kita miliki bisa bermanfaat bagi diri sendiri. Kedua, bermanfaat bagi orang lain. Segala sesuatunya saling keterkaitan. Nah, Yahintara pada awal berdirinya melihat suatu permasalahan lingkungan yang mungkin dengan adanya suatu itikat dan kegiatan yang kita buat memberikan satu solusi terhadap lingkungan. Nah, dalam proses perjalanannya kita melihat ternyata kita berprofesi sebagai arsitek, tetapi ada juga kalangan yang tidak bisa mengakses keilmuan kita. Jadi begitu banyak orang yang tinggal di kampung-kampung padat, di daerah terpencil, itu tidak bisa mengakses atau ada keterbatasan masalah finansial. Ada yang tidak bisa mampu membayar arsitek. Semua mungkin dengan ada aturannya arsitek memang perlu ada jasa konsultasi yang harus dibayar. Tetapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang tinggal di kampung-kampung padat tersebut? Sedangkan mereka tidak teredukasi secara keteknikan atau keilmuan. Nah, kita mencoba sedikit-sedikit, jadi sehingga pada tahun 2012 setelah berdirinya Yahintara, kita berkenalan dengan Persatuan Pemberantas Tuberkulosis Indonesia yang berada di Jawa Barat. Mereka begitu bersemangatnya mengkampanyekan pemberantasan tuberkulosis, lalu berkembang dengan beberapa yayasan, sehingga kami berkesimpulan bahwa kayaknya kita mesti backup nih, mesti bantu. Apa yang perlu dibantu? Ya dengan kemampuan kita. Bersyukur kita yang pernah belajar arsitektur mungkin akan paham betul bahwa dengan
sebuah pensil dan secari kertas kita bisa memberikan satu solusi. Misalnya saja pada saat kita satu bikin kegiatan 2012 tersebut, pada saat mungkin Ibu Atalia mudah-mudahan masih ingat, pada saat Bapak Ridwan Kamil menjadi wali kota, kita berkegiatan di kecamatan-kecamatan yang ada di kabupaten di kota Bandung. Kita datang ke kampung-kampung padat, mengkampanyekan yang namanya rumah sehat. Begitu kira-kira awal ceritanya, Bu Lydia. Mangga, terima kasih. Apa upaya yang telah dilaksanakan selama ini yang berkaitan dengan rumah sehat? Ya, pada 3 tahun awal dari 2012 sampai 2015 sampai 2016, kita hanya punya tekadnya punya teman banyak berkumpul, dan saya juga berpikir bahwa arsitek tidak bisa hidup sendirian, kita harus buka pintunya, kita ajakin ada teman yang profesinya dokter, ada profesinya guru, ada yang profesinya dari hukum gitu. Nah, kita ajak mereka berkolaborasi sehingga program rumah sehat ini tidak serta-merta bisa diterima sebetulnya oleh masyarakat, karena masyarakat yang kita temui di kampung-kampung padat kota nggak perlu amat tuh rumah yang sehat gitu. Tetapi kalau pintunya kesehatan, kayaknya lebih mengena ke masyarakat, sehingga kita programnya rumah sehat. Jadi pada saat kita berkegiatan itu kita nggak bisa langsung rumah harus ada jendelanya, nggak. Tetapi dengan bantuan teman-teman di kedokteran, ada Fakultas Kedokteran Gigi Unpad dan Fakultas Kedokteran Yarsi waktu itu, sama-sama kita turun ke lapangan dan menyampaikan rumah sehat. Jadi awalnya itu baru tahun 2016 kita punya agak pede merenovasi rumah yang berada di Garut, dan selebihnya kita bekerja sama dengan TB Care Aisyah. Di situ kita temukan lagi bahwa penderita TBC yang sekarang notabene-nya tahun 2019 di Indonesia itu setiap jamnya meninggal 11 orang akibat TBC. Dan TBC yang tinggal karena penyakit TBC itu, mata rantai penyebaran penyakit ini ternyata ada di rumah. Kalau rumahnya tidak sehat, maka Mycobacterium tuberculosis itu masih ada di sana, sedangkan pengobatan terus berjalan. Kalau balik lagi ke rumah, bakterinya ada lagi. Jadi kami berpikir bahwa kita harus ada gerakan merenovasi. Jadi tahun 2016, alhamdulillah ada kesempatan, waktu itu TB Care Aisyah Garut, ada menyampaikan, saya ada pasien TBC, rumahnya punya ukuran 2x6 meter, 2x6 itu sekitar 12 meter persegi, itu sama ideal equal dengan kamar kita 3x4 gitu. Mereka tinggal berempat dan menderita TBC udah 2 orang. Akhirnya kita merenovasi itu. Dan sekarang terus berkembang alhamdulillah dengan BPKPM Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung. Ini milik Kementerian Kesehatan. Kita membentuk desa siaga TBC di Kabupaten Garut. Itu mungkin Bu Lydia. Luar biasa. Desa TBC, desa siaga TBC yang selama ini tidak pernah terpikirkan oleh kita semua, terutama oleh para arsitek, sudah didahului dan di planning dengan baik oleh Yahintara. Untuk itu harapan dan cita-cita program kegiatan selanjutnya dari Yahintara, dari Pak Ruli, apakah itu? Harapannya begini, tahun lalu sebelum pandemi ini muncul, pandemi COVID ya, saya menerima data dari Subdit TBC Kementerian Kesehatan, Dr. Imran, itu menyampaikan ke saya bahwa di seluruh Indonesia pada saat itu yang terdata hampir ada 3.000 rumah tidak layak huni yang milik penderita TBC. Di Jawa Barat itu kalau tidak salah ada sekitar 420. Itu tahun lalu ya. Bisa dibayangkan pada saat pandemi sekarang akses untuk berobat TBC juga semakin agak berkurang ya, karena fokus pemerintah dan semua kita berfokus kepada COVID. Jadi pencapaian TBC pun penderitanya akan semakin bertambah.
harapannya program-program yang nanti kita akan bina dengan Jabar Bergerak atau dengan yayasan-yayasan lain, kita akan coba arahkan ke fokus ke penderita TBC. Kita coba merenovasi rumahnya sih, atau mengedukasi masyarakat dengan keilmuan kita. Demikian Bu Lydia. Yang terakhir adalah bagaimana kendala yang dihadapi dalam melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan. Kendalanya karena kita berhadapan langsung dengan masyarakat, belum tentu masyarakat juga paham apa yang kita maksud, maka kita memerlukan ilmu lain sebetulnya. Arsitek memerlukan ilmu lain di luar kearsitekturannya. Bersyukur Yahintara 2018 bekerja sama dengan Sosiologi Unpad dan bekerja sama dengan beberapa partnership yang berfokus terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan. Kita belajar ya apa yang namanya social mapping, social engineering, dan social development. Dalam kesempatan itu kita sampai tahun 2017 menyempatkan diri berkunjung ke Bangladesh, belajar ke Yunus Center, Prof. Yunus Center, pemenang Nobel pada saat itu tahun 2002 kalau nggak salah, belajar tentang yang namanya social business. Lalu kita pun berkegiatan, kita punya keilmuan, tetapi mungkin mari kita luangkan sedikit bahwa kita punya profesi, tapi punya upaya untuk berkegiatan sosial, tetapi masih dalam koridor menghasilkan, ya artinya bersosial tapi berbisnis yang sosial. Jadi itu akan kita coba kembangkan terus, bahwa kita lagi sekarang mau riset, membuat satu bentuk riset tentang rumah murah sehat layak huni. Karena terbukti kita alhamdulillah membangun rumah dengan harga sekitar 21 sampai 27 juta per unit dengan luasan sekitar 30 sampai 36 meter persegi. Kendalanya banyak, kembali lagi modal gitu ya, keuangan, tetapi itu tidak ada apa-apanya kalau kita tidak punya itikat dan niat. Terima kasih. Terima kasih untuk Arsitek Ruli Octavian, IAI. Untuk itu kita akan melanjutkan masuk kepada yang kita tunggu adalah Ibu Atalia Praratya, SIP MIKOM. Bersama ini saya akan membacakan Ibu Atalia lahir di Bandung 20 November 1973, adalah seorang dari istri Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil. Selama ini berkegiatan sebagai staf pengajar di Universitas Widyatama, Komisaris PT Urbana Indonesia, Ketua TPPKK Provinsi Jawa Barat, Ketua Dekranas Provinsi Jawa Barat, Ketua Umum Forikan Jawa Barat, Ketua Tim Penyelenggara Sekoper Cinta, Ketua Karda Gerakan Pramuka Jawa Barat masa bakti 2020 hingga 2025, pendiri Jabar Bergerak, Wakil Ketua 4 Masika ICMI, Penasehat SPD, Penasehat Perwosi, Penasehat APPMI Asosiasi Perusahaan Perancang Indonesia, Penasehat DWP Dharma Wanita Persatuan, Penasehat ISKI Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, Pembina BKOW Jawa Barat, Pembina Perwatusi, Pembina CWC, Bunda Literasi Provinsi Jawa Barat, Bunda PAUD Provinsi Jawa Barat, Bunda Gerne Provinsi Jawa Barat, Bunda Forum Anak Daerah Provinsi Jawa Barat, Duta Pasar Rakyat Jawa Barat. Pendidikan Kandidat Doktor, Program Studi Ilmu Komunikasi S3 Vkom Unpad, S2 Ilmu Komunikasi Pasca Sarjana Unpas,
S1 HI FISIP Unpar, D3 PAAP FE Unpad, SMA Negeri 5, SMA Negeri 2, SMP Negeri 74 Jakarta Timur, SD Negeri Kayu Putih 13 Pagi Jakarta Timur. Dan masih banyak pengalaman kerja yang lain yang memakan waktu sangat banyak karena panjang sekali ya Ibu Atalia. Untuk itu kami akan mempersilahkan kepada Ibu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan. Baik, terima kasih Ibu Lydia. Nah, saya hari ini bisa berjumpa dengan Akang Teteh semuanya yang luar biasa, yang sesungguhnya saya pun mencintai dunia arsitektur karena pernikahan gitu ya. Tapi saking seringnya Kang Emil diskusi dengan saya, justru Kang Emil bilang ini kok kayaknya lebih arsitek teteh nih daripada saya. Gitu ya. Nah, yang saya hormati, saya bahkan hari ini bersama kita semua Dr. Maya Marinda, juga kemudian ada Pak Georgius Budi Yulianto, kemudian juga ada Kang Ruli, Ketua Yahintara. Terima kasih Kang Ruli, kolaborasi ruang luar biasa yang sudah kita lakukan dalam perjalanan ini sudah lebih 5 tahun mungkin ya, begitu ya. Jadi saya senang sekali hari ini. Silakan, apakah ini kita akan tanya jawab atau saya cerita saja? Mohon disampaikan secara singkat kegiatan Jabar Bergerak. Oh siap. Baik, terima kasih Ibu Lydia. Jadi memang Jabar Bergerak adalah salah satu organisasi yang kami bangun bersama-sama dengan mereka-mereka yang peduli dengan Jawa Barat. Oleh karena namanya adalah Jabar Bergerak begitu. Jadi teman-teman yang bergabung itu betul-betul relawan sejati, tidak ada yang dibayar. Mereka itu sudah cukup untuk dirinya sendiri yang ingin memberikan kontribusi. Jadi saya membuka jejaring ini seluas-luasnya. Memang kalau kepengurusan itu ya kepengurusan mentok saja, sudah ada strukturnya. Tetapi relawan itu sebanyak-banyaknya se-Jawa Barat. Jadi saat ini kami sudah ada di 27 kota kabupaten dan bahkan sedang mempersiapkan untuk ranting begitu ya. Jadi insya Allah nanti ada di 627 kecamatan. Perjalanannya tidak terlalu panjang sampai dengan hari ini baru berusia sekitar 2 tahun, tetapi mendapatkan kepercayaan yang luar biasa dari masyarakat. Sehingga kami juga sempat dilamar begitu oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membantu penanganan COVID-19 di era awal pandemi di Jawa Barat dan Indonesia bahkan dunia begitu ya. Nah, kemudian saat ini pun kami akan bekerja sama dengan berbagai pihak dan diberikan tugas oleh Pak Gubernur untuk melakukan vaksin di 27 kota kabupaten, 627 kecamatan. Karena target sasaran vaksin itu di Jawa Barat itu baru 50.000, padahal setiap hari itu harusnya 150.000. Nah, kedepannya mungkin dalam waktu dekat ini para guru, staf pengajar, dan lain sebagainya, termasuk dosen mungkin itu bisa didahulukan, karena kita akan memulai untuk khususnya tingkat SD, SMP, SMA itu akan dimulai pembelajaran tatap muka dimulai bulan Juli ini, dengan kondisi apabila diizinkan oleh orang tua dan lingkungan sekitarnya bukan di zona yang merah atau orange gitu. Nah, kegiatan Jabar Bergerak ini kami membaginya menjadi 5 bidang. Dari mulai bidang keagamaan itu kami melakukan berbagai program, termasuk diantaranya adalah toleransi keberagaman, karena ini penting sekali untuk urusan ribut-ribut di Indonesia ini menjadi satu hal yang nampaknya makin lama makin kok dianggap biasa gitu ya. Nah, kemudian juga termasuk ada bedah toilet masjid, rumah ibadah, dan lain sebagainya. Kemudian kami, nah ini yang paling menonjol itu adalah kaitannya dengan bidang Kesling. Karena kami bergerak dengan sangat masif luar biasa, ini bagaimana kegiatannya terkait dengan edukasi, sosialisasi. Dari mulai PHBS, CTPS, penggunaan masker, termasuk TB, stunting, dan lain sebagainya. Kemudian juga sebar wastafel portable ke tempat-tempat yang ini menghadirkan banyak orang seperti pasar atau yang biasanya banyak kerumunan, ada 245 buah. Sebar masker sudah sampai 12 ribuan masker, kemudian juga gazebo keliling, beras 27 ton, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan pendidikan, kami membuat program literasi di masyarakat, dan ini sedang digerakkan karena saya juga termasuk adalah Bunda Literasi, sehingga kami bekerja sama dengan wilayah membentuk
TBM atau Taman Bacaan Masyarakat begitu ya, termasuk mendorong gerakan anti hoax yang kali ini kita anggap sangat penting sekali di kondisi zaman yang dekat dengan teknologi informasi. Nah, yang menarik kemarin adalah bidang Pakuya. Kami berusaha untuk selain mendorong munculnya kembali kebanggaan terkait dengan makanan tradisional, kami juga mendorong masyarakat yang sudah mulai lupa dengan kaulinan barudak gitu, permainan tradisional yang kalau kita tanya kepada anak-anak sekarang itu banyak yang nggak tahu gitu. Ada sondah, ada sarodot gaplok, ada jajampungan atau banyaklah bakiak dan sebagainya. Kami kembalikan saat ini, kemarin sudah pecah rekor untuk Muri itu karena kami hadirkan sekitar 35 ribuan peserta untuk di rekor tersebut begitu untuk permainan karena ini baru pertama kali dilakukan. Jadi saya juga berpikir ini harus dibikin untuk tingkat nasional lah gitu. Kami masih siap aja menjadi tuan rumah gitu. Nanti kita akan ajak Kemendikbud. Nah, ini penting saya kira karena anak-anak zaman sekarang itu lekatnya dengan gadget sehingga mereka mager. Jadi pada akhirnya kita tahu data bahwa seperti di Jawa Barat sendiri ini ada 104 anak yang mereka kena gangguan jiwa, efek gadget. Belum lagi mereka-mereka yang tidak melaporkan. Belum lagi mereka-mereka obesitas, belum lagi mereka-mereka yang kemudian melakukan hal-hal yang tidak baik dari dampak negatif dari gadget tersebut dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang berkaitan dengan apa yang akan kita sampaikan pada hari ini adalah terkait dengan bidang sosial. Jadi bidang sosial kami itu juga kita punya bidang khusus namanya bidang Rangganis. Kalau Rangganis itu lebih fokus kepada mereka-mereka yang atau pasien yang mereka memiliki penyakit yang tidak menular, kanker, tumor, jantung dan lain sebagainya. Kami punya rumah singgah yang kami fasilitasi mereka menginapnya, makannya dan lain sebagainya, termasuk antar jemput ke rumah sakit dan lain sebagainya. Itu sudah pasien kami sudah banyak dari Papua, dari Sumatera dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kaitannya dengan kebencanaan. Jawa Barat ini memiliki sekitar 2.700 kebencanaan dalam setiap tahunnya. Ini saya bikin merinding luar biasa. Dan ini 2.700 itu mungkin tidak saja, bukan hanya yang besar gitu. Ini termasuk yang kecil, gempa yang kecil-kecil, yang termasuk juga genangan yang tidak tertampung dalam jangka waktu tertentu itu masuk ke dalam bencana gitu. Nah, 2.700 ini tentu saja harus kita sikapi bersama-sama. Tim kebencanaan kami sudah siap termasuk sampai ke trauma healingnya. Kita kerjasama tidak sengaja. Jadi Jabar Bergerak itu di dalamnya itu luasnya luar biasa. Contoh di Kesling itu semua organisasi ada dari mulai IDAI, IDI, OGI, kemudian juga ASKLIN, Link FKTP semua ada gitu. Jadi karena kami merasa bahwa ketika semuanya ingin bergabung dengan kami akan berikan ruang kepada semuanya. Makanya kami juga senang sekali ketika Yahintara, senang bekerja sama dengan kami. Wah, kami akan bawa ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program-program kebaikan bagi warga masyarakat begitu. Nah, termasuk juga yang sekarang sedang didorong adalah Rutilahu. Jadi kami bekerja sama dengan berbagai pihak. Ini target kami itu ada minimal untuk tahun ini itu ada 2 per kota kabupaten yang bisa dihadirkan untuk seluruh Jawa Barat. Kita kerjasama dengan Basnas, kita kerjasama dengan OJK, dan mudah-mudahan dengan Kimia Farma dalam waktu dekat begitu untuk menghadirkan rumah-rumah tersebut. Jadi banyak rumah-rumah yang ini kadang-kadang membuat gegebegan kepala daerah ya, karena saya ajak mereka langsung, mereka kaget loh, waduh ternyata Bu Cinta, aduh gimana ya Bu Cinta, mohon maaf nih, karena sebetulnya itu tugas mereka gitu. Tapi kita bayangkan bahwa pemerintah itu tidak bisa menyelesaikan semua sendirian. Itulah kenapa kita semua harus bergerak. Jadi saya sepakat dengan Kak Ruli. Ini tantangan buat dunia arsitektur, bahwa arsitektur itu tidak hanya kaitan dengan bangunan gitu, tapi bagaimana menghadirkan environment yang nyaman, yang kemudian environment itu memberikan lingkungan yang baik bagi masyarakat. Itu adalah satu hal yang kata kunci penting menurut saya gitu. Nah, itulah kenapa saya mengapresiasi kegiatan-kegiatan dilakukan oleh Yahintara. Kerjasama dengan Yahintara ini sudah sekian lama. Saya ini sudah semenjak menjadi istri wali kota begitu ya, bekerja sama dengan Yahintara. Dan tidak saja ini teman-teman Yahintara itu fokus pada kaitannya dengan bangunan gitu ya, bagaimana mempersiapkan bangunan, pencahayaan yang cukup, sirkulasi udara yang cukup dan lain-lain lah begitu ya, rumah yang sehat, aman,
Tapi tidak saja terkait dengan itu, tapi bagaimana mereka juga ikut baksos pengobatan gratis, bikin klinik arsitektur, karena banyak masyarakat yang bingung gitu seperti apa di rumahnya, dengan rumah yang sempit tapi bisa nyaman gitu ya. Kemudian juga edukasi rumah sehat yang disampaikan pada ibu-ibu, khususnya ibu-ibu PKK, kemudian juga bagaimana mengedukasi anak-anak juga dimulai sejak kecil di kampung-kampung padat waktu di Kota Bandung. Jadi saya senang mulai saat ini kita bekerja sama dengan tim Rutilahu dari Yahintara ini, mudah-mudahan terus bisa berkolaborasi. Nah kemarin nanti saya punten nggak akan tampilkan fotonya, mungkin Kang Ruli punya ya fotonya. Jadi pertama kami melakukan koordinasi sebagai piloting project kerjasama kami dengan Yahintara. Itu alhamdulillah rumahnya itu gimana ya, di kota, jadi ini di kota Garut gitu ya, di Kabupaten Garut tapi di kotanya gitu. Tapi ada rumah yang saya bilang kaget tuh, ada rumah seperti ini gitu ya, karunya pisan gitu. Jadi memang sebagian tembok, sebagian masih bilik gitu ya, tapi rumah pisan lah istilah saya, rumah pisan gitu ya. Terus saya tanya ke TCC waktu itu Kang Ruli, Bu katanya waktu diperbaiki merupuk kayak gitu ya, aduh saya merinding gitu ya. Nah jadi ini adalah untuk piloting project yang pertama, mudah-mudahan Yahintara dan juga teman-teman yang lainnya, saya mengajak pada semua pihak, ayo kita sama-sama dengan mau namanya apa, mau atas nama pribadi atau apapun, kalau punya kecintaan kepada masyarakat Jawa Barat, masih punya tenaga untuk kebaikan, berbagi manfaat, ayo kita sama-sama dengan Jabar Bergerak begitu, karena kita masih punya 27 kali 2 lagi proyek-proyek seperti ini, termasuk juga bedah toilet dan dan juga rumah ibadah begitu. Nah, memang kita menunggu kebaikan dari warga masyarakat. Jadi seperti contohnya gini, kami mencarikan dananya, ternyata dananya nggak cukup gitu ya. Terus Kang Ruli dengan kekuatan Yahintara yang luar biasa, juga punya networking, belum lagi punya ilmunya. Jadi keren banget gitu perubahan dan juga kolaborasi yang dihadirkan. Jadi saya kira ini bisa jadi kedepannya kekuatan bersama lah. Jadi saya kembali mengajak kepada Akang Teteh semuanya nih, para gegeduk arsitektur juga hadir pada hari ini. Mari kita sama-sama untuk mencintai masyarakat dengan ilmu yang kita miliki, dengan tenaga yang kita miliki, dan mungkin juga dengan harta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Itu mungkin Ibu Lydia. Ya, Ibu Atalia sudah menjawab 4 pertanyaan. 4 pertanyaan dari kita sudah terjawab semua. Sudah. Sebenarnya. Mohon maaf, ini saya orang komunikasi, Bu Lydia. Senang bicara. Hebat, Ibu. Mau nambahin sedikit aja terkait rumah yang di Lewidaun itu ya Bu. Jadi ada cerita di balik ini. Ternyata yang waktu kita datang itu pemiliknya tuh ibu-ibu ya, tidak ada suaminya ya. Nah ini ternyata setelah bangunannya dirubah, ini katanya mau rujuk Bu. Jadi dengan bedah rumah ini kemarin ninggalkan ghosting dah. Ternyata balik lagi dan suaminya yang jadi tukang. Ya, dan itu dilakukan secara gotong royong. Mungkin pikir-pikir juga jadi bagus rumahnya. Itu mungkin sekilas. Keren Kang Ruli. Oh no. Baik, mangga Bu Lydia, kita kembalikan dulu. Terakhir Bu, testimoni Ibu tentang kegiatan-kegiatan bersama Yahintara Bu. Testimoni ya yang Ibu rasakan bersama kegiatan Yahintara. Oh ya, saya merasa sangat terbantu Ibu. Jadi dalam perjalanannya, baik dalam kegiatan sosial maupun ke dalam kegiatan yang berkaitan dengan arsitektur, saya kira ini kerjasamanya sudah sangat kuat. Alhamdulillah juga salah satu pengurus Yahintara juga ada di kami ya, sehingga kita bisa berkolaborasi, mudah sekali untuk berkomunikasi dan lain-lain. Nah, jadi saya merasa sangat terbantukan sekali kaitannya dengan bagaimana menghadirkan rumah-rumah yang sehat untuk sahabat-sahabat kita, masyarakat Jawa Barat yang ada di 27 kota kabupaten begitu ya. Jadi saya kira kerjasama ini harus lebih kuat lagi supaya lebih banyak lagi masyarakat yang terbantukan. Itu mungkin Bu Lydia. Terima kasih Ibu Atalia atas penyampaian yang sangat inspiratif buat kita semua, terutama untuk kegiatan yang berada di Jabar Bergerak. Mudah-mudahan teman-teman kita semua bisa tertarik ikut membantu program-program di Jabar Bergerak,
sehingga kita bersama-sama memajukan Jabar Bergerak. Ya. Untuk kepentingan Jawa Barat tentunya ya. Berikut ini adalah penyerahan plakat kepada Ibu Atalia Praratya, SIP MIKOM dari Ketua Yahintara Ruli Oktavia IAI. Oh, ini kita pura-pura saja ya, Ketua. Ya, udara. Kang Ruli suaranya tidak terdengar. Masih di mute. Masih di mute, Pak Ruli. Ya, oke. Bu Atalia, ini cenderamata dari kami. Jadi panitia menyiapkan ini. Ini pun ini berupa sumbangan. Jadi kita tidak membeli atau membuat, tetapi sumbangan dari salah satu partner kami berkaitan dengan plakat ini. Jadi kita simbolisasi terkait rumah. Ya begitu banyaknya kita kalau melihat bertumpuk-tumpuknya permasalahan di masyarakat gitu ya. Jadi ini simbolisasi lah terkait rumah sehat dan mudah-mudahan bisa jadi pajangan buat Ibu. Keren sekali. Terima kasih. Saya pura-pura aja ngambil ya, Kang Ruli. Ya, mangga. Nanti dititip sama Teh Nia ya. Teman-teman, terima kasih. Kita kembalikan ke Ibu Lydia dan Kang Ruli, hatur nuhun dan teman-teman semua. Terima kasih kembali kepada Ibu Atalia. Semoga kerjasama ini dapat berlangsung selamanya. Untuk itu kami akan ke berikutnya, yaitu pembicara berikutnya, yaitu Dr. Gigi Maya Marinda Monten M.Kes. Ya. Saya akan menyampaikan sedikit riwayat hidup dari Dr. Gigi Maya. Dr. Gigi Maya berpendidikan sebagai Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat dari Universitas Indonesia, Magister Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Indonesia, Sarjana 1 Kedokteran Gigi Universitas Profesor Dr. Mustopo, Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 1 Pontianak, Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 1 Pontianak, Sekolah Dasar Hukum SD Subsidi Suster. Jabatan sebagai Kepala Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung pada Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung. Kemudian Kepala Bidang Pengkajian Epidemiologi Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta, Kepala Bidang Pengkaji Imunologi dan Faktor Risiko Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta, Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Kesehatan Pelabuhan Jakarta, dan Kepala Puskesmas Lapd Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada tahun 1999. Untuk waktu dan tempat akan kami persilahkan kepada Dr. Gigi Maya Marinda. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Lydia selaku moderator. Perkenalkan, saya Maya. Saya saat ini sebagai Kepala Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung. Mohon izin suara saya kedengaran? Kedengaran, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Salam kenal juga buat Ibu Atalia. Senang sekali bisa berjumpa di ruang webinar ini yang diinisiasi oleh Kang Ruli dan teman-teman dari IAI Jabar. Khusus acara ini tentu memang sangat sepakat untuk melaksanakan acara ini, merupakan istilahnya menurut saya seperti ngariung ya Kang Ruli ya, ngariung tentang arsitektur untuk semua buat masyarakat, karena rumah itu merupakan suatu kebutuhan dasar. Kami dari Kesehatan, dari Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung, izinkan saya sedikit memperkenalkan apa itu Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung. Kami merupakan unit dari milik Kementerian Kesehatan RI yang mempunyai tugas upaya kesehatan perorangan, yaitu pelayanan kesehatan dan juga tentang upaya kesehatan masyarakat. Di situ tentang promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat. Dan kami
selain menjadi milik Kementerian Kesehatan, mempunyai amanah juga untuk melaksanakan kegiatan mitra binaan di 13 provinsi, yaitu di seluruh Sumatera, kemudian DKI Jakarta, Banten, dan tentunya Jawa Barat. Khusus untuk Jawa Barat, karena kami berada di wilayah Jawa Barat, tentu ini menjadi concern kami untuk memprioritaskan program khususnya tuberkulosis di Jawa Barat ini, di mana tuberkulosis di seluruh Indonesia, di Jawa Barat menyumbang 25% dari seluruh kasus tuberkulosis di Indonesia. Termasuk juaranya nih Ibu Atalia untuk tuberkulosis, sehingga memang kami concern untuk bagaimana komitmen untuk mengurangi atau mencapai eliminasi tuberkulosis di Jawa Barat ini pada tahun 2030. Salah satu upaya kami yang kami gagas bersama Kang Ruli itu adalah desa siaga tuberkulosis. Kalau kami bisa sampaikan di sini definisinya yang kami buat adalah desa siaga tuberkulosis adalah desa yang atau kelurahan yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan, bencana, dan kedaruratan kesehatan secara mandiri terkait tuberkulosis. Jadi ini harus ada kesiapan, kemudian juga kemauan, kemudian kemampuan. Jadi desa siaga ini sangat tergantung dari masyarakatnya sendiri. Tidak bisa ditunjuk, oh ini langsung ditunjuk, belum ada, kemudian ditunjuk, itu tidak bisa demikian. Karena ini murni memang ini harus ada inisiatornya di masyarakat, seperti yang menjadi penggiat-penggiat tentang masalah-masalah kesehatan. Seperti contohnya Yahintara di Garut ya, sudah mulai duluan. Sebelum kami masuk di membuat program desa siaga tuberkulosis di Garut itu memang Yahintara sudah duluan memberdayakan masyarakatnya, memberikan edukasi tentang rumah yang sehat bagi masyarakatnya, juga bersama Aisyah di setempat di Garut. Sehingga pada saat kami melaksanakan program desa siaga tuberkulosis Jawa Barat itu otomatis berjalan seperti itu dan berkelanjutan sampai saat ini, di mana kemudian kami memfasilitasi dengan Dinas Kesehatan setempat, Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, kemudian dengan Pemkab Kabupaten Garut, membuat legalitas dari suatu desa siaga tuberkulosis ini dengan menetapkan SK Bupati, di mana SK Bupati itu nantinya yang tentu diantaranya berbunyi bahwa orientasi program-program di Pemkab Kabupaten Garut ini orientasinya menjadi arah tuberkulosis seperti itu, tentang rumah sehat, tentang bantuan sosial seperti itu, tentang pendidikan, edukasi, itu orientasinya salah satunya ke arah menjadi ke arah kesehatan, juga termasuk tuberkulosis di sini. Nah, kemudian sedikit bercerita tentang BBKPM Bandung. BBKPM Bandung selain menjadi unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan, kami juga tadi memiliki wilayah binaan 13 provinsi. Selain di Jawa Barat, tentu program-program selain desa siaga tuberkulosis ini, karena masalah tuberkulosis ini bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga harus menjadi perhatian dari seluruh lintas sektor. Untuk kemudian seperti yang dilakukan oleh Kang Ruli dan teman-teman, juga Ibu Atalia bersama Jabar Bergeraknya, ini memang harus bersama-sama kita untuk melaksanakan mempercepat program eliminasi tuberkulosis ini. Di Jawa Barat sendiri, kami berkaitan juga dengan kegiatan desa siaga tuberkulosis ini, kami melakukan pelatihan Babinsa untuk Kodim, tentara ya, TNI Angkatan Darat di Kodim, dan Babin Kamtipmas untuk polisi, Polres di Kabupaten Garut, untuk mempercepat penemuan kasus tuberkulosis, COVID, kemudian stunting, kemudian juga kematian ibu dan anak. Jadi ini untuk bagaimana memberikan edukasi bagi Babinsa dan Babin Kamtipmas dalam membantu menemukan kasus di lingkungannya, karena mereka kan orang terdekat, aparat yang terdekat di masyarakat, sehingga memang harus dibekali pengetahuan bagaimana gejala orang yang terkena COVID, bagaimana terkena
gejala tuberkulosis, bagaimana anak yang stunting, bagaimana kematian ibu dan bayi. Nah, itu yang kami coba bekali untuk Garut, dan alhamdulillah disambut baik oleh Komandan Kodim setempat dan Kapolres setempat, dan itu sudah terlaksanakan. Walaupun memang belum semua, karena kemarin kita laksanakan secara online, dan itu memang sudah yang memang mempunyai koneksi internet, itu sudah juga beberapa yang tidak ada koneksi internet, itu kami sudah datangi ke sana secara offline. Itu yang kami lakukan. Juga perangkat desa. Perangkat desa juga dibekali edukasi yang sama untuk PKK, untuk perangkat kelurahan, itu juga akan bekal yang sama, dengan harapan ini bisa mempercepat penemuan tadi kelima tadi COVID, TBC, stunting, kematian ibu dan kematian balita. Nah, ini mudah-mudahan dengan mereka menemukan kasus tersebut di masyarakat, ini bisa kemudian dibawa ke vaskes setempat yang terdekat untuk kemudian diperiksakan apakah memang demikian dan mendapatkan bantuan. Nah, itu yang sudah kami coba lakukan. Karena ini memang harus kolaborasi semua pihak, tidak bisa hanya dari kesehatan saja. Kami memang fokus untuk itu, tapi kalau BBKPM Bandung memang karena ada fungsi kemitraan, pemberdayaan, dan pengembangan sumber daya, sehingga kami dalam program tuberkulosis ini memang sangat diperlukan upaya-upaya kolaborasi seperti itu. Juga yang dilakukan adalah juga ada rembuk desa siaga tuberkulosis pada akhir Agustus 2020 itu kami melakukan rembuk desa siaga tuberkulosis, sehingga program ini sudah menjadi program dari Kementerian Kesehatan, di mana sudah ada juga provinsi lain yang menjadi percontohan. Nah, kami mencoba membuatkan kriteria apa sih desa siaga tuberkulosis itu, apa inputnya, apa prosesnya, apa outputnya yang harus dicapai. Kemudian indikatornya apa. Nah, itu yang kami coba susun, dan yang kami susun ini merupakan peran serta juga dari teman-teman yang menjadi mitra binaan kami di dinas-dinas kesehatan provinsi, sehingga ini menjadi produk bersama, bukan hanya BBKPM Bandung. Kemudian juga ini memang harus kita, kalau yang tadi untuk pelatihan kader desa, pelatihan kader Babinsa, Babin Kaptipmas, ini adalah untuk mempercepat penemuan kasus. Karena masalah tuberkulosis itu ada dua. Masalah yang persistensinya capaian program tuberkulosis di Indonesia ada dua, yaitu penemuan kasus yang masih belum mencapai target juga, dan kemudian yang kedua adalah kepatuhan berobat. Kepatuhan berobat ini juga masih menjadi masalah, sehingga yang tadi kami lakukan untuk pelatihan Babinsa, Babin Kaptipmas, kemudian kader desa, PKK, kemudian juga edukasi yang lainnya untuk tenaga kesehatan, itu menjadi untuk mempercepat penemuan kasus. Nah, sedangkan untuk meningkatkan kepatuhan berobat, nah inilah menjadi upaya dari vaskes-vaskes untuk meningkatkan kepatuhan berobat. Secara terintegrasi, karena ini sudah menjadi program Kementerian Kesehatan, program prioritas, tentu ini sudah jejaringnya sudah sangat baik ya, sudah lama dilaksanakan ini melalui strategi DOTS untuk tuberkulosis. Kami melakukan ini dengan ada upaya yang lain untuk meningkatkan kepatuhan berobat ini, yaitu SIM Mangkir, Sistem Informasi Manajemen Pasien TBC yang mangkir berobat. Karena pasien-pasien yang mangkir berobat ini, bila dia mangkir pengobatan yang tadinya penderita TBC itu masih sensitif obat, jadi obatnya masih berefek ya. Kemudian karena dia mangkir, kemudian kumannya menjadi resisten, sehingga dia menjadi resisten obat. Jadi penderita TB-RO, TB resisten obat yang tadinya pengobatannya 6 bulan, kemudian karena dia resisten harus pindah pengobatan yang lebih berat lagi, yaitu pengobatan TBC-RO atau TBC resisten obat, yang pengobatannya 1,5 sampai 2 tahun dengan efek samping yang lebih berat lagi. Nah, ini dan angka pasien TBC-RO ini, TBC resisten obat ini juga semakin meningkat karena banyaknya pasien-pasien yang tidak menyelesaikan pengobatannya atau tidak patuh berobat. Sehingga kami membuat semacam alat pemantauan, yaitu SIM Mangkir, sehingga
Dan ini sudah bisa mengurangi atau mengembalikan pasien yang tadinya tidak berobat lagi, itu sekitar 70-80% itu sudah bisa kembali lagi berobat, dan otomatis ini dapat meningkatkan kepatuhannya. Kita waspadai dengan adanya pandemi COVID ini, dan data kami juga menunjukkan semakin banyak pasien yang mangkir, di samping karena memang dampak dari pembatasan akses, baik itu pembatasan di jalan pada saat yang lalu ya, masih awal-awal pandemi, kemudian juga pembatasan kunjungan ke fasilitas kesehatan itu juga berdampak pada makin meningkatnya pasien-pasien TBC yang mangkir berobat ini. Dan ini menjadi suatu kewaspadaan juga, sehingga kami melakukan selain si mangkir tadi, si mangkir itu dilengkapi dengan SMS Gateway. SMS Gateway adalah suatu informasi, suatu pesan melalui SMS yang diberikan kepada pasien TBC untuk jadwal pengobatan, kapan dia harus datang. 2 hari sebelumnya dia diberitahukan bahwa jadwal Anda, Bapak, Ibu, adalah tanggal sekian untuk berobat ke BPKPM Bandung. Kemudian bila nanti dia tidak datang, ada notifikasi Bapak Ibu sudah melewatkan jadwalnya dan agar kembali. Kemudian juga ada informasi juga tentang promosi kesehatan di sana. Sehingga karena terintegrasi dengan SMS Gateway ini si mangkir, otomatis pasien yang kemudian tidak datang lagi berobat ini dapat terinformasikan dan bisa kembali berobat. Bila kemudian dia tidak kembali berobat juga, tidak kembali lagi juga berobat, ini kemudian dikunjungi dan bekerja sama dengan puskesmas setempat untuk menemukan pasien itu kembali. Sehingga pendekatannya sudah sangat baik sebenarnya program yang dibuat oleh pemerintah, tinggal pelaksanaan dan tentu kolaborasi dari jejaring semua untuk mendapatkan data informasi yang akurat, sehingga kepatuhan pengobatan ini dapat ditingkatkan. Itu yang kami lakukan untuk integrasi dari pengobatan pasien tuberkulosis. Nah, karena tuberkulosis ini di Indonesia, kalau kita melihat sejarahnya sejak awal 1900-an ini memang sejak masih zaman penjajahan Belanda, ini sudah dibentuk, sudah ada sanatorium yang dibentuk oleh Kamar Dagang Belanda pada saat itu ya, anak-anak perusahaannya itu sejak tahun 1908 mulai sanatorium gitu. Di Garut juga di kawasan Tarogong Kaler, kemudian sekarang itu Grand Hotel Ngamplang. Di Garut itu juga sanatorium. Kemudian tahun 1950-an, 1945 itu kemudian menjadi lembaga pemasyarakatan sejak Indonesia merdeka. Itu dimulai dengan di Jogja, waktu itu Lembaga Pemberantasan Penyakit Paru-Paru. Kemudian menyebar ke 53 lokasi dengan sebutan Balai Pemberantasan Penyakit Paru-Paru. Ini menjadi penyakit rakyat karena semakin meluas karena tidak terkendali dengan iklim yang tropis, sehingga kuman itu mudah sekali untuk untuk menyebar. Kemudian juga edukasi masyarakat kita juga masih minim saat itu ya, sehingga sangat masif pada saat itu masalah tuberkulosis. Kemudian tahun 6973 mulai ke Kementerian Kesehatan atau Depkes. Kemudian tahun 76 ini dimulai strategi DOT. Pada saat itu awal tahun 1960-1973 itu pengobatan TBC masih sampai 1-2 tahun. Sangat panjang pengobatannya. Dan kemudian ini dengan strategi DOT ini sudah menjadi 6 bulan. Dan kemudian tahun 2016 dicanangkan strategi eliminasi TBC. Dok, ya Bu, apakah dengan kegiatan yang Desa Siaga ya bersama dengan Yahintara dan Jabar Bergerak sangat membantu untuk program eliminasi TBC? Ya, sangat membantu Bu Ibu. Karena memang rumah itu kebutuhan dasar. Rumah itu kebutuhan dasar. Dan masyarakat, walaupun kita punya uang, tapi kalaupun masyarakat punya uang untuk membangun rumah, belum tentu mereka memperhatikan ventilasi yang baik untuk kesehatan rumah yang sehat. Dan kemudian Yahintara ini membuat suatu kerja yang nyata, yang langsung menyentuh pemenuhan kebutuhan dasar tadi dengan rumah sehat. Dan caranya gotong royong, membangun rumah sehat itu kan dengan cara gotong royong. Otomatis masyarakat sekitarnya juga teredukasi dengan rumah sehat tersebut gitu. Karena ada rumah harapan tadi ya, disebut rumah harapan pasien TBC dengan gotong royong. Nah, kemudian ternyata juga Yahintara ini dengan adanya rumah sehat tadi
rumah sehat bagi pasiennya dengan rumah yang layak, kemudian layak ditinggalin dan lebih sehat, ternyata membangun kepercayaan dirinya. Nah, tadi yang Pak Ruli sempat sampaikan tadi bahwa sudah dibangunkan atau ada program apa gitu ya, kemudian rujuk ya, ada yang rujuk ya gitu ya Bu ya. Nah, itu juga seperti itu Bu. Jadi mungkin lingkungan situasi psikologinya pasien TB tadi menjadi lebih baik gitu loh, menjadi lebih baik. Dan bagi masyarakat yang kalau kami lihat yang di Garut itu, pasien tersebut muncul kepercayaan dirinya, dan itu sangat penting untuk mempercepat keberhasilan pengobatannya. Jadi membangun rumah itu membangun kepercayaan diri dan membuat dia berdaya. Itu muncul dari mental psikologinya. Jadi bukan hanya fisik yang dibangun, tapi juga mental psikologi dari pasien tadi, seperti itu. Iya, Dokter Maya, terima kasih atas penyampaian yang dapat menambah wawasan kami para arsitek dan para calon arsitek. Berikut ini waktu untuk penyerahan plakat secara virtual kepada Ibu Dr. Gigi Maya Marinda Montain oleh Ketua Yahintara Arsitek Ruli Octavian IAI. Maaf, sama Ketua IAI. Sama Ketua IAI ya Bu. Dengan Ketua IAI. Disampaikan oleh Ketua IAI Georgius Budi Yulianto IAI AA. Saya serahkan secara virtual Bu Dr. Maya. Terima kasih untuk Ya, terima kasih Pak. Mohon maaf, saya yang berterima kasih sudah diajak ngariung di acara ini Pak Budi. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih intens lagi membuat program-program yang sama, karena kami juga punya mitra Pak di beberapa provinsi yang lain. Amin. Okay. Terima kasih Bu Dr. Maya. Plakat sudah diserahkan secara virtual? Sudah. Oke. Kami lanjutkan selanjutnya kepada pembicara berikutnya adalah AR Georgius Budi Yulianto IAI AA. Akan saya bacakan sedikit latar belakang. Arsitek Georgius Budi Yulianto ST MT IAI AA. Lahir di Bandung 20 Juni 1974. Menyelesaikan pendidikan SMA 1 Bandung lulusan tahun 1992, pendidikan arsitektur jurusan arsitektur Fakultas Unpar lulusan tahun 1997, dan menyelesaikan pendidikan S2 di Magister Universitas Katolik Parahyangan tahun 2007, jurusan arsitektur juga. Selama sekolah dan kuliah aktif dalam berbagai macam kegiatan kemahasiswaan seperti Purna Paskibra, Ketua Kema Akbar Arsitektur, Ketua Senat, Wakil Ketua Senat 1 mahasiswa pada tahun 1995 sampai 1996. Menjabat Ketua Ikatan Arsitektur Indonesia Provinsi Jawa Barat. Saat ini merupakan prinsipal arsitek pada PT Leit Indonesia dan sebagian besar proyek hotel, apartemen, bangunan publik dan urban design. Mangga Pak Budi, ada beberapa pertanyaan. Bagaimana dalam pandangan Ikatan Arsitek Indonesia memandang kegiatan pengabdian profesi arsitek bagi masyarakat? Baik, Bu Lydia sudah bisa didengar dengan jelas suara saya? Sangat jelas. Jelas ya. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu Bu Atalia dan Bu Dr. Maya. Biasanya kami juga lumayan sering ketemu dengan Pak Gub, namun selama pandemi ini emang kita agak terbatas ya. Di sini juga mungkin saya ingin menyapa, ada Pak Ketua Kehormatan, ada Pak Robi Dwiko, juga ada Ketua Kehormatan dari IAI Sumbar, Ibu Yulsi Cece. Selamat datang. Dan Ibu Nova dari IAI Bali. Ini sebetulnya ini acara didengarkan oleh seluruh Indonesia, Bu Lydia. Baik, saya izin menjawab ya. Jadi sebetulnya profesi arsitek ini memang selalu orang melihatnya salah ya, bahwa arsitek always serve the grand. Padahal sebetulnya pengabdian kepada masyarakat itu juga merupakan salah satu
tugas ya dari arsitek. Dan beberapa di antaranya barangkali juga ada tugas yang harus siap dengan pro bono gitu, karena edukasi tentang lingkungan binaan yang sehat, nyaman, dan selamat itu tidak hanya milik orang-orang tertentu, tapi semua orang gitu. Jadi dalam hal ini kami juga sudah cukup lama menjalin kerjasama dengan kabupaten, kota, dan provinsi. Pada tahun 2018 akhir sebetulnya kami sempat diundang oleh Pak Gub untuk membentuk satu tim, satu arsitek 10 desa gitu ya. Namun dalam perjalanannya keburu ada pandemi, jadi program itu belum berjalan gitu. Namun sebetulnya kita juga tetap memulai pengabdian masyarakat ini dalam bentuk yang lain. Di antaranya dengan Yaya Hintara kita sudah mengadakan 2 kali sayembara ya, sayembara rumah singgah dan kemarin masjid. Itu juga kami berusaha mengedukasi masyarakat bagaimana untuk membuat satu lingkungan binaan yang sehat gitu. Tapi di sisi lain juga karena kita terbatas dengan pertemuan luring, kami juga selalu mempersiapkan kegiatan-kegiatan daring dalam rangka edukasi ini. Jadi dalam 1 bulan tuh pasti ada jadwal yang dijadwalkan, kita berkolaborasi di antara seperti ini dengan Yaya Hintara ya. Jadi kami sedang membuat program podcast yang bisa diputar ulang secara audio. Tapi kalau Bapak dan Ibu ingin melihat apa yang sudah kami lakukan selama ini, bisa dilihat di YouTube channelnya Yai Jabar. Mungkin itu bentuk nyata dari kami, dari Yai Jabar, yang menunjukkan bahwa kami juga peduli dengan pengabdian kepada masyarakat ini. Mungkin itu Bu Lydia. Terima kasih. Yang kedua adalah kontribusi apa yang diharapkan oleh para praktisi arsitek dalam menyikapi masalah lingkungan binaan, terutama yang berkaitan dengan kebersihan dan kesehatan. Ya, ini kuncinya memang tentu IAI dalam hal ini sebagai satu-satunya profesi arsitek, asosiasi profesi arsitek di Indonesia juga harus membuka diri ya. Jadi kami saat ini sudah memiliki sekretariat sendiri di Jalan Berantas nomor 23 yang terbuka juga untuk publik. Jadi siapapun yang ingin mendapatkan informasi atau ya mungkin sharing tentang desain ataupun apapun yang berhubungan dengan arsitektur bisa datang ke sekretariat kami juga. Nah, ini kontribusi sebetulnya yang bisa diberikan banyak ya Bu ya. Dari mulai memberikan ilustrasi desain barangkali ya, kemudian juga mencoba memilihkan material-material dan sistem-sistem yang kira-kira cocok tentu untuk masyarakat yang tidak bisa menjangkau itu. Nah, yang jadi problem memang ada keengganan mungkin dari beberapa komponen masyarakat untuk dapat hadir ya, tapi sebetulnya IAI Jabar sangat membuka diri untuk itu. Jadi tentu sangat banyak kontribusi dari kita pun ingin untuk bisa turut serta dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Kira-kira begitu Bu Lydia. Yang selanjutnya, apa upaya nyata yang telah dilaksanakan IAI Jabar dalam memberikan solusi permasalahan lingkungan binaan dan perumahan? Memang mungkin belum banyak ya, tapi sejauh ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, bahwa kami mengupayakan bahwa tidak sejengkal tanah pun di Jawa Barat ini yang tidak ada arsiteknya lah, kira-kira gitu ya. Jadi saat ini IAI Jabar sudah memiliki 6 koridor wilayah, yaitu Sukabumi, kemudian Cirebon, Tasikmalaya, kemudian Bandung Raya, dan salah satu ketua dari Korwil di sini ada hadir Pak Ruli, juga koordinator wilayah Garut ya. Itu juga untuk ya untuk mempermudah koordinasi sebetulnya. Kemudian kami sudah punya 2 IAI wilayah yang baru dibentuk kemarin, salah satunya adalah IAI Kabupaten Bandung. Kebetulan hadir di sini juga Pak Akbar Nurian sebagai ketuanya, dan IAI Bekasi ini dalam rangka untuk memperluas layanan dan jaringan kita di 27 kabupaten kota. Memang idealnya di setiap kabupaten kota itu ada IAI wilayah ya, tapi mungkin setelah bertahap akan dibentuk. Itu mungkin dalam sisi tata kelola organisasi. Tapi dalam sisi lain kita mendorong banyak sayembara ya.
salah satu sayembara yang sudah disebutkan tadi ada 2 dengan Hayantara, dan sekarang yang sedang berjalan adalah sayembara Naung. Sayembara Naung ini adalah sayembara untuk mendesain prototipe rumah murah, sehat, dan extendable gitu ya, yang tentu harus memenuhi kualifikasi rumah tinggal sehat itu. Dan ini kebetulan per hari ini sudah ada 200 peserta yang ikut, akan dinilai pada bulan Mei esok. Nanti hasilnya akan kita sumbangkan kepada pemerintah Kota Bandung ya. Dan dalam hal ini Pak Wali Kota menjadi salah satu juri kehormatannya. Itu salah satu cara kami untuk mengedukasi masyarakat dengan sayembara. Karena sayembara ini tentu lebih fair ya, karena kita akan mendapatkan desain terbaik yang dikurasi dengan baik juga, karena tim-tim jurinya pun kita pilih betul-betul dari berbagai kalangan yang mewakili bidangnya, sehingga nanti hasilnya akan betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu yang kedua. Langkah yang ketiga adalah kita membuat kolaborasi-kolaborasi yang terjadwal, antara lain dengan kegiatan webinar, kemudian podcast gitu ya. Yang ini sebetulnya bisa didengarkan sambil kita beraktivitas yang lain gitu ya. Kalau webinar kan kita harus on begini ya, tapi kalau podcast itu kita bisa mengulangnya kapanpun. Nah ini juga bentuk edukasi yang kami persiapkan supaya nanti itu akan lebih bisa menjangkau semua kalangan. Di Jawa Barat ini ada 14 prodi arsitektur, yang 12-nya ada, yang 13-nya ada di Kota Bandung, dan yang 3 lagi ada di luar Kota Bandung. Cuman beberapa memang mungkin belum bisa berjalan dengan baik. Tapi kami selalu berkoordinasi juga dengan prodi arsitektur itu, seluas-luasnya juga mengajak mahasiswa yang tergabung dalam FIMA, karena FIMA ini masa depannya Jabar ya, arsitek. Jadi sejak awal kami libatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan yang juga berhubungan dengan pengabdian masyarakat. Mungkin sejauh ini hanya baru itu yang bisa kami lakukan, tapi insya Allah Jabar lebih terbuka dan lebih casual sekarang, dan bisa menjangkau semua kalangan, baik itu publik, calon arsitek, mahasiswa, maupun bidang-bidang lain yang tidak bereferensi. Kira-kira demikian Bu Lydia. Yang terakhir, adakah reward bagi para penggiat dan pemerhati lingkungan binaan sehingga membangkitkan kesadaran sosial profesi arsitek? Reward sebetulnya kita setiap kali ada kegiatan musyawarah provinsi itu beberapa kali mengadakan Jabar Award ya. Nah, salah satu yang dinilai juga adalah award untuk pegiat kemasyarakatan. Nah, ini juga akan kami coba masukkan dalam program Musprov 2021 ini. Kebetulan kepengurusan kami akan berakhir di bulan Juli. Jadi untuk rekan-rekan yang memiliki portofolio yang berhubungan dengan pengabdian masyarakat juga nanti akan kami undang untuk memasukkannya ke materi yang untuk dikurasi oleh tim juri Jabar Award. Nah ini mungkin salah satu yang bisa kita fasilitasi, dan insya Allah meskipun dengan terbatas printingnya, nanti kami akan buatkan bukunya dan secara digital bisa diakses di website Jabar. Itu mungkin salah satu yang bisa kami lakukan dalam memberikan apresiasi terhadap pegiat profesional di masyarakat. Mungkin demikian Bu Widya yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada Pak Budi Yulianto. Semoga rekan-rekan kita arsitek semua seluruh Indonesia dapat mendengar dengan baik dari penyampaian dari Ketua IAI Jabar. Kita masuk ke berikutnya. Terima kasih kepada Pak Budi Yulianto. Terima kasih kepada Pak Budi Yulianto atas penyampaiannya yang sangat baik sekali. Semoga ini menjadi inspirasi buat arsitek seluruh Indonesia. Terima kasih. Kesimpulan di akhir acara. Setelah kesimpulan akan kembali kepada MC untuk bagi-bagi door prize.
Kita dapat menyimpulkan bahwa kolaborasi yang sangat baik itu memiliki dampak yang luar biasa, terutama yang sudah dilaksanakan oleh Jabar Bergerak, Yahintara, IAI, Arjo, dan Pena untuk mencapai rumah sehat yang berkaitan dengan lingkungan yang bersih. Yang kedua adalah dengan tercapainya program Desa Siaga Tuberkulosis yang sedang berjalan, diharapkan dengan memiliki rumah dan lingkungan yang sehat serta bersih dengan matahari yang cukup masuk ke dalam rumah dapat membantu untuk mengeliminasi pertumbuhan tuberkulosis terutama di Jawa Barat yang saat ini sudah mencapai 25% penderita dari TBC. Yang ketiga adalah edukasi memang diperlukan. Mungkin memerlukan waktu yang tidak bisa dikatakan sangat singkat, tapi untuk kasus ini diperlukan sekali sehingga tercapai lingkungan yang sehat, lingkungan binaan yang sehat. Diharapkan kerjasama antara arsitek seluruh Indonesia untuk membantu di daerahnya masing-masing sehingga program sosial akan mempercepat program eliminasi tuberkulosis di tahun 2030. Diharapkan menjadi 0 di tahun 2030. Demikian program acara ini sudah berlangsung dengan baik. Kami sampaikan kepada MC Bapak Bahrun. Silakan MC. Baik, terima kasih. Nggak nyangka ya, artinya rencana kegiatan ini boleh dibilang dipersiapkan dalam waktu yang singkat, tapi kita tadi sempat mencatat ada sekitar 117 peserta, baik dari Bandung, Jakarta, juga ada yang dari luar kota, dari Bali, dari Sumatera Barat, dan kawan-kawan juga yang ini luar biasa sekali pencapaiannya, bahwa perhatian kawan-kawan, rekan-rekan tentang materi yang kita sampaikan pada hari ini, yaitu arsitektur untuk masyarakatnya, adalah merupakan sebuah topik yang menarik ya. Mudah-mudahan apa yang sudah digagas baik dari kawan-kawan Yahintara, dari Pena, juga dari Jabar Bergerak, dan ICC dan yang lainnya akan menjadi sebuah inspirasi bagi kita untuk bagaimana masyarakat itu bisa mengenyam apa yang disebut jasa atau peran serta dari arsitek. Kemudian kita akan lanjut ke acara berikutnya. Sebelumnya saya juga ingin mengingatkan bagi rekan-rekan yang masih hadir dan ada sekitar 117 orang, minta kesempatan sedikit waktunya barangkali bisa mengisi daftar hadir yang sudah kami berikan ya, karena itu akan menjadi catatan kami untuk membuat sertifikat untuk kawan-kawan yang mengisi daftar hadir. Karena setelah acara berakhir, hanya itu yang menjadi data kami untuk menerbitkan sertifikat tersebut. Lalu kemudian tentunya yang sudah ditunggu adalah panitia sudah menyiapkan 3 buah door prize berupa buku. Ini akan kita berikan kepada peserta yang paling jauh. Siapa kira-kira ya? Mungkin ada yang bisa chat ke saya. Kelihatannya tadi dari Bali. Dari Bali siapa tadi ya? Bali mungkin bisa. Oh, ada ketua IAI Provinsi Bali ternyata ya Pak Bugar. Siapa Pak ya? Ada ketua dari IAI Bali juga di sini, ada Beli Made Gede Suryatna dan Pak Made Gede Surya. Dan ada juga dari Padang. Dari Padang, Uni itu ya. Dari Sumbar ya. Ya. Baik. Kita akan tetapkan berarti dari 2 orang tersebut. Ibu Yul Simuni sudah bisa monitor, dan Pak Made Gede Surya. Ini Cece. Iya nih, saya waktu itu sempat ketemu juga. Dari Bali dan dari Padang bisa open mic barangkali. Silakan. Ya, saya IAI Bali, Pak. Pak Made ya. Terima kasih Bli, sudah hadir Bli. Sama-sama Mas. Luar biasa nih. Dari Nanti Sumbar barangkali.
Saya dari Garut. Kalau Garut mintanya ke Pak Ruli ya. Pak Ruli kalau Ruli Garut. Dicatat Garut. Paling jauh. COD aja, COD itu jangan langsung ketemu. Atau kalau, nah ini dari Sumatera Barat, Bu Yulsi Munir belum menjawab, atau ini satu lagi ada nih, Kang Bugar dari EAI Sumbar. Perwakilannya dari Sumbar tadi ada 2 orang ya. Adek bisa open mic. Adek dari EAI Sumbar. Kayaknya susah ini ya kita mau ngasih hadiah ya. Nanti paling untuk alamat boleh dikirimkan ke saya juga ya, untuk pengirimannya ke sana. Kang Bahrun mungkin ada dari selain dari arsiteknya, ada dari ini ya, dari ya, ini. Pak Sutaryana nih dari mungkin bisa disapa Pak. Pak Sutaryana dari mana ya? Halo Pak Sutaryana. Oke, Pak Sutaryana. Mungkin bisa open mic saja Pak Sutaryana. Tidak apa-apa kalau memang kameranya tidak bisa menampilkan video. Bisa open mic Pak Sutaryana. Ini dari kesehatan ya, Pak Sutaryana. Bisa dinyalakan mic-nya, Pak? Oh ya sebentar Kang Bahrun, untuk absen ya kita baru bisa mengabsen ketika kameranya dimatikan dulu karena database kami langsung terhubung dengan kamera gadget masing-masing. Oh jadi, gitu. Ya. Jadi harus matikan video dulu. Kamera dulu. Ya. Matikan kamera baru bisa isi link. Jadi buat kawan-kawan yang belum bisa mendaftar di absensi, silakan matikan video atau ini ya, nggak usah ditayangkan dulu supaya bisa mengisi link. Mungkin infonya dari panitia. Ya. Jadi barangkali sementara itu. Jadi nanti database ini akan kami catat. Yang pertama mendapatkan door prize ini adalah rekan dari Bali ya, Pak Made. Kemudian dari Sumbar diwakili Pak Adek Aka ya. Lalu yang ketiga Pak Sutaryana. Database-nya nanti akan kita mintakan, mohon dapat menghubungi kami supaya kami dapat alamat Bapak atau Ibu. Dengan demikian berakhir acara kita hari ini. Foto bareng dulu, Kang. Iya. Jadi foto bareng, dan ini door prize-nya ini ya, Bapak-bapak. Ini ada satu buku karya suatu proses ya. Ini ada proyek di Kabupaten Garut namanya Rumah Singgah. Rumah Singgah ini tanahnya sumbangan dari TB Care Asia. Lalu proses pelaksanaan konstruksinya lebih dari 200 orang menyumbang. Ini nilainya sekitar 96 juta. Lalu jadi rumah singgah dan banyak yang terlibat di dalamnya. Jadi ini namanya kolaborasi bersama dan akan dikirim ke para pemenang door prize ya. Ada 3 orang ya? Ya, 3 orang. Oke, makasih. Baik, ini karya luar biasa dari kawan-kawan Yayintara dan kita berharap ini akan menjadi inisiasi untuk karya-karya lainnya yang lebih lagi dari ini. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan yang sudah hadir. Kang Bahrun. Ya, Kang Buar. Saya mau sedikit menyampaikan ini pesan dari Jabar ya, boleh sedikit? Oh, boleh, silakan. Enggak. Baik, untuk rekan-rekan yang hadir di sini, terima kasih untuk menyempatkan waktu untuk bergabung. Izinkan kami di kesempatan ini menyampaikan bahwa kolaborasi ini tidak terbatas hanya dengan arsitek ya. Jadi untuk rekan-rekan dari dunia kesehatan, dunia pendidikan, jika ada sesuatu hal yang ingin dikerjasamakan dengan IAI Jabar, kami membuka kolaborasi seluas-luasnya, terutama ini dalam rangka untuk membangun ya kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dan tidak terpusat di provinsi, saat ini juga kegiatan bisa disebarkan di kabupaten kota.
seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ada Korwil, ada 6 Korwil di Jawa Barat, dan ada 6 wilayah. Nah, kalau Korwil ini belum punya sekretariat ya, tapi kalau IAI wilayah itu sudah punya sekretariat. Untuk IAI wilayah Bekasi, sekretariatnya ada di Bekasi. Untuk Kabupaten Bandung itu ada di Menara Sabirulungan. Jadi jika ada rekan-rekan yang ingin mengadakan acara, kegiatan talk show maupun hal lain yang berhubungan dengan edukasi kepada masyarakat, silakan bisa menghubungi kami di Sekretariat IAI Jabar Jalan Berantas 23 atau kontak langsung di IG Instagram IAI Jabar @IAI Jabar atau masuk ke website IAI Jabar. Jadi kita bisa merencanakannya jauh-jauh hari. Kebetulan setiap bulan itu kita ada 4-5 acara yang berjalan. Ini tujuannya untuk memperluas dan mempererat kolaborasi kita dengan masyarakat. Mungkin itu yang saya sampaikan, Kak Brun, bukan memotong. Ya, keren memang. Saya lihat tadi ternyata kawan-kawan dari IAI antusias sekali hadir di sini, dan juga rekan-rekan dari bidang kesehatan, dari para penggerak. Nah, ini akan menjadikan kita semakin termotivasi untuk bagaimana berbagi itu menjadi sebuah yang indah, dan kita akan terus berbagi. Satu lagi yang saya mungkin akan coba sampaikan, kegiatan ini sebetulnya berlangsung dengan kolaborasi luar biasa dari lanjutan sebuah program yang dilakukan oleh kawan-kawan Arsitek Hijau, yaitu podcast Arsitek Hijau. Nanti untuk beberapa sekuennya kita akan teruskan dan kita akan informasikan kepada kawan-kawan. Terima kasih banyak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kurang atau silap. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.